Ada seseorang teman-teman sekalian yang bernama Muhammad di zaman tabi'in, terkenal sekali dengan kesolehannya. Jadi buah bibir, gak pernah ketinggalan sholat malam, gak pernah segala macam gitu. Satu waktu ada satu orang menceritakan kisah. Dia bilang, saya ikut jihad dengan pasukan muslimin, berperang sana sini. Satu waktu dia bilang, pas lagi jalan di tengah malam ini, panglima perang kami mengatakan istirahatlah. Maksudnya di awal malam, udah lewat waktu isya, sudah selesai mereka sholat maghrib isya, jalan di tengah jalan, mungkin di awal malam sekitar jam 11 jam 12 malam, panglima perangnya suruh berhenti, suruh istirahat. Kata orang ini, waktu semua disuruh istirahat, orang-orang pada ngikat tali kekangan kudanya, tulungkan pelananya. Dia bilang, tiba-tiba mata saya lihat ada Muhammad yang jadi buah bibir satu Irak nih, ibadahnya luar biasa. Bahkan yang paling terkenal tidak pernah tinggalkan sholat malam walaupun dalam keadaan dia sakit. Dia bilang, saya penasaran, saya mau lihat sekarang malam ini, saya mau buktikan yang orang selama ini bicara. Dia bilang, saya pantau Muhammad dari jauh. Saya pantau Muhammad dari jauh. Pada saat dia bilang Muhammad sudah turunkan pelana kudanya, ikat segala macam, disiapin makan rumput buat kudanya. Orang-orang semua tidur ya karena capeknya. Ternyata Muhammad juga tidur di sebelah kudanya. Lalu saya berkata dalam diri saya, mana yang orang-orang cerita selama ini katanya ahli ibadah, gak pernah tinggalin sholat malam, itu tidur juga. Tapi coba saya mau cek, siapa tahu memang dia bangun sholat malam. Maka kata orang ini, saya semalam suntuk gak tidur. Begitu saya duduk lihat dari jauh, ternyata betul. Pada saat orang sudah lelap semua tidur, Muhammad bangun. Lalu dia mengendap-endapkan kakinya, pelan-pelan dia jalan di antara semak belukar. Kata orang ini, demi Allah dia jalan di semak belukar seperti tidak ada yang dia takuti sama sekali, gelap gulita, ini hutan liar ini. Dia bilang dia jalan semak belukar. Dia bilang saya pun jadi berani jalan di situ. Mungkin ada harimau, mungkin ada singa, ada ular. Ini hutan liar. Tapi saya jadi berani karena lihat Muhammad lagi jalan. Dari jauh saya lihat, saya ikutin terus. Dia terus jalan sampai di tengah-tengah hutan, sampai jauh dari pasukan. Kemudian dia wudu, saya lihat dia wudu, kemudian dia sholat. Dan kata orang ini, demi Allah waktu dia sholat, seakan-akan malam ini bukan malam, lagi siang. Seakan-akan rumput ya, yang liar ini, ya, yang di hutan ini, itu seperti karpet yang mewah. Dia mulai sholat. Saking indahnya sholatnya, kata orang ini, sampai saya sendiri tidak sholat malam waktu itu. Hanya kena lihat sholatnya orang ini. Bacaan ayatnya baik, sholatnya dengan tumak nina gitu kan. Jadi enggak cerita, sampai selesai sholat malamnya, kata orang ini diceritakan, tiba-tiba si Muhammad ini angkat tangan ke langit. Lalu berkata, ya Allah, sesungguhnya aku telah memohon kepadamu 3 hal. Engkau telah memberikan kepadaku 2. Maaf, ya engkau telah memberikan aku 2 dan tinggal 1 ya Allah, maka karuniakan aku yang 1 itu. Kata orang ini, saya kena semalaman berdiri, kaki saya pegel, saya sempat nginjak rumput kering. Maka Muhammad dengar, lalu dia lihat ke arah saya seperti orang yang ketakutan, ya, maka dia pun mengatakan, semoga Allah merahmatimu, siapa kamu, keluarlah. Apakah kau mata-matai ibadahku dari semalam? Maka orang ini pun mengatakan, saya pun keluar. Saya mengatakan iya, karena saya mau membuktikan ibadahmu yang selama ini orang ceritakan. Saya mau lihat. Apa kata Muhammad? Saya meminta atas nama Allah kepadamu, tolong rahasiakan ini, jangan ceritakan kepada siapapun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, dia ketahuan ibadahnya, dia mohon-mohon atas nama Allah, jangan ceritain. Kita kadang-kadang orang tidak minta tanya, kita ceritain. Ketemu tiba-tiba puasa, kamu puasa, kamu puasa, saya puasa, tidak ada. Enggak ada yang tanya. Ini subhanallah, dia ketahuan, dia bilang, saya minta atas nama Allah, tolong rahasiakan. Di tengah hutan pembicaraan 2 orang beriman, antara ceritain atau tidak ceritain ibadahnya, gitu kan. Maka kata orang ini, baiklah, saya tidak akan ceritakan selama kamu hidup. Kalau kau sudah meninggal, saya punya hak untuk ceritakan.
Tapi dengan satu syarat, kata orang ini. Kata Muhammad, apa syaratnya? Dia bilang syaratnya, kau harus menceritakan 3 doamu itu. Doa apa yang 2 sudah diterima sama Allah, yang 1 belum diterima, itu yang mana? Kata Muhammad, sudahlah, jangan ganggu ibadah saya. Berdoa sendiri kepada Allah. Dia bilang, tidak demi Allah. Kalau kau tidak ceritain, saya bongkar nih. Ini di tengah hutan pembicaraan masalah ibadah, dibongkar atau tidak. Itu luar biasa mereka gitu kan. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kata Muhammad, baiklah, dia sudah bersumpah sama Allah nih, dia mau bongkar. Kata Abdullah, kata si Muhammad, saya memohon kepada Allah agar semua rasa takut saya kepada selain Allah dihilangkan. Saya hanya takut kepada Allah dan Allah kabulkan itu. Makanya seperti kau lihat, saya sampai jalan di tengah hutan, saya jalan sendirian, gak ada takut lagi. Gak ada takut lagi. Yang kedua, dia bilang, saya diterima doa saya sangat takut dengan fitnah wanita. Kata si Muhammad, yang paling berat buat saya wanita. Saya mohon kepada Allah agar syahwat saya dihilangkan kepada wanita selain istri saya. Dia bilang Allah kabulkan. Sampai semua wanita selain istri saya lihat seperti tembok saja. Dia bilang gitu, nggak ada syahwat, nggak terganggu sama sekali. Lalu kata si orang ini, lalu yang Allah belum kabulkan apa yang ketiga? Ini mungkin masalah bagi kita sederhana Bapak Ibu, tapi bagi orang-orang soleh ini nilainya besar. Dia bilang, kalau yang belum Allah kabulkan, saya sering minta sama Allah agar dihilangkan ngantuk saya, supaya saya tidak pernah ngantuk malam hari dan saya selalu sholat tahajud. Allah belum kabulkan, kadang-kadang saya masih ngantuk. Bayangin gitu, bagaimana mereka cintanya dengan ibadahnya gitu kan. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini kisah orang-orang soleh yang luar biasa, bagaimana mereka seperti itu keadaannya. Kita akan tutup Bapak Ibu sekalian dengan kisah yang lain, dan kalau ada yang mau bertanya setelah ini silahkan, tentunya kita berikan kesempatan, tapi kalau bisa sesuai dengan tema ya. Kalaupun tidak mungkin bisa bertanya, tapi saya dahulukan yang sesuai dengan tema dan tidak usah dipaksakan bertanya ya. Kalau tidak ada pertanyaan tentu tidak usah bertanya, dan tolong jangan tes saya Bapak Ibu sekalian ya. Artinya kalau sudah tahu alhamdulillah, kalau lempar pertanyaan untuk mengetes saya harap jangan ya. Baik, kisah yang lain Bapak Ibu sekalian, kisah yang masyhur sekali, kisah tentang sahabat-sahabat Nabi. Saya akan rangkumkan beberapa orang sahabat. Ada namanya Abdullah Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini terkenal sekali dengan keimanannya. Ada perbedaan pendapat ulama tentang kejadiannya, tapi dua-duanya ini benar terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengutus beliau untuk jihad, berperang. Kemudian beliau akan melewati hutan. Begitu tiba di depan hutan, pohon-pohon lagi banyak. Dia kirim beberapa prajurit perangnya, dia bilang, coba cek di dalam hutan, lihat bagaimana keadaan hutan ini, aman gak untuk dilewatin. Maka kelilinglah pasukan prajuritnya beberapa orang. Kemudian mereka kembali mengatakan, wahai panglima, kayaknya gak bisa nih, hutan ini penuh dengan hewan liar. Kalau kita paksakan lewat sini mungkin tidak ada satupun prajurit yang bisa keluar selamat. Banyak hewan berbisa segala macam, hewan buas, ada ular, ada harimau, ada singa. Kata dia, baiklah, saya sebentar lagi akan bertakbir. Kalau saya takbir, ikuti saya. Orang-orang prajurit bilang, baiklah. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan. Maka Abdullah Hadrami radhiyallahu anhu mengangkat suara dengan keras. Apa yang dia bilang? Wahai semuanya penghuni hutan ini, siapapun kalian tahu siapa kami. Kami adalah hamba-hamba Allah yang sedang diutus oleh Rasulullah SAW untuk membela dan meninggikan agama Allah. Maka mudahkanlah jalan buat kami. Beliau takbir, Allahu Akbar, takbir.
Kata para orang yang hadir di situ, para sahabat Nabi yang lain, demi Allah kami menyaksikan hewan-hewan di hutan itu seperti bersusun. Walaupun yang biasa memangsa satu sama yang lain, kayak serigala misalnya sama rusa, bersebelahan, membentuk jalan buat kami sampai kami tahu bagaimana keluar dari hutan itu, dan tidak satu orang pun di antara kami yang diganggu. Kekuatan keyakinan seorang hamba kepada Sang Pencipta Allah. Para sahabat teman-teman, kalau kaki mereka, sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Kekuatan hubungannya dengan Tuhannya luar biasa. Kalau Bapak Ibu berdoa kepada Allah, jawaban doanya memang bukan Allah lemparkan sesuatu dari langit. Misal, ya Allah sembuhin saya, Allah tidak lemparin obat dari langit. Ya Allah mudahin jodoh saya, Allah tidak lempar manusia dari langit. Ya Allah mudahin rezeki saya, Allah tidak akan lempar duit dari langit. Tapi dari mana saya tahu kalau Allah sudah kabulkan? Datang dalam bentuk sinyal atau sinyal-sinyal, ya. Jadi kalau misalnya kita berdoa, ya Allah sembuhin saya sakit, ya Allah gini, Allah kabulkan. Maka datang dalam bentuk ini, harus dipekah, ditangkap. Misal kalau kita sudah berdoa tadi malam, lalu Allah mau kabulkan hari ini, maka kita lagi ngobrol sama teman atau kerabat yang datang ke rumah, ngobrol secara umum, tiba-tiba tidak sengaja kita ngobrol masalah penyakit kita. Lalu dia bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Kita ke dokter itu, konsultasi cocok, resepnya cocok. Apakah dokter sama resep yang sembuhkan? Demi Allah bukan. Dokter cuma bisa tulis resepnya, semoga lekas sembuh. Enggak ada pasti sembuh. Allah yang sembuhkan. Allah mengirim sinyalnya seperti itu supaya kita faham. Kalau ada yang mengatakan, saya tidak menikah Ustaz karena Allah belum datangkan jodoh saya, ini kebohongan besar. Yang datang putih ditolak, yang hitam ditolak, yang pendek ditolak, yang tinggi ditolak, yang gemuk ditolak, yang kurus ditolak. Dia yang cerewet. Tapi Allah masih sayang, terus didatangkan sinyalnya. Minta rezeki, jangan heran kalau tiba-tiba ada yang telepon ke rumah, Pak, Bu, saya mau jual mobil. Kita tahu kita nggak ada duit. Jangan bilang, sudahlah kalau gitu saya nggak ada uang, saya nggak mau beli. Mungkin tawarin orang lain. Enggak. Siapa yang gerakkan orang ini untuk telepon kita? Kenapa kita yang ditawarin? Sebentar ya, saya telepon teman-teman saya. Mungkin ada yang mau beli terus kita dapat untung dari situ. Allah kirimkan sinyal-sinyalnya, harus peka kita tangkap. Sebagaimana juga dalam ibadah kita, kalau dengar azan ada bisikan dalam hati untuk sholat dan seterusnya lah. Juga masih kisah sahabat teman-teman, Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, tahun 20 Hijriah pernah menembus Mesir, Afrika Utara dengan pasukan 8.000 orang kurang lebih. Dan setelah berkuasa di Mesir, ada satu fenomena terjadi teman-teman sekalian. Fenomenanya apa? Sungai Nil, air Sungai Nil hilang tiba-tiba. Bayangkan sungai airnya hilang tanpa sebab ini. Bukan kemarau, bukan apa ini. Dan bukan berkurang ya, bukan pasang surut, enggak, hilang. Enggak ada kering Sungai Nil. Bisa orang lewatin dasarnya. Maka orang-orang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, kumpul para sahabat yang ada pada saat itu. Apa ini yang terjadi? Panggil tokoh-tokoh Mesir yang baru masuk Islam. Apa yang terjadi? Kenapa Sungai Nil bisa hilang? Dia bilang, ini sudah sering terjadi wahai gubernur, setiap tahun begini. Kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Ya kalau begini kami lempar tumbal. Dan yang paling kuat kalau kami lempar tumbal anak gadis. Lempar anak gadis, nanti kepalanya kebentur di dasar sungai, mati, keluar darah, airnya keluar lagi. Apa kata Amr bin As? Demi Allah nggak ada di dalam Islam. Saya akan tanya kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab, kirim surat ke Madinah. Tiba di Madinah, suratnya tiba di tangan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab balas suratnya Amr bin As. Isinya apa? Setelah dari Amir Mu'minin Umar bin Khattab kepada Amr bin As gubernur Mesir, saya meminta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya meminta kepadamu agar membaca suratku ini untuk Sungai Nil. Umar bin Khattab kirim surat ke Sungai Nil, bukan kepada Amr bin As. Suruh baca surat ini. Maka Amr bin As waktu bawa itu pergi ke Sungai Nil, panggil tokoh-tokoh Mesir semuanya yang tadinya baru mu'allaf, ini baru masuk Islam, mereka belum paham. Lalu kata Amr bin As, dibaca surat itu, isinya apa? Wahai Nil,
Ketahuilah, kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal-tumbal yang dilemparkan kepadamu, maka kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau seandainya selama ini kau mengalir atas nama Allah Al-Jabbar, Allah yang Maha Perkasa, yang telah menciptakanmu, maka mengalirlah atas nama Allah itu. Kata orang-orang, pada saat itu tiba-tiba air sungai Nil keluar semua. Dari dasarnya itu keluar air semuanya. Keluar kembali air sungai Nil penuh, dan sampai hari ini tidak pernah hilang air sungai Nil itu. Teman-teman sekalian, semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit dan di bumi. Dan berbahagialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali orang yang beriman kepada Allah. Maka jangan ditunda-tunda untuk beriman dan beramal saleh. Ya, Allahu a'lam.